Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Video kali ini kita akan membahas tentang operasi matrik. Di mana di video sebelumnya kita sudah membahas tentang jenis-jenis ataupun macam-macam dari matrik. Nah, di dalam operasi matrik itu ada macam-macamnya, yaitu ada penjumlahan matrik, kemudian ada perkalian matrik dengan skalar, ada perkalian matrik dengan matrik, kemudian ada transpos matrik, dan ada trace matrik. Baik, kita bahas satu persatu. Nah, di sini ada penjumlahan matrik. Penjumlahan matrik itu syaratnya antar matrik harus mempunyai ordo yang sama. Jadi matrik A dan matrik B harus punya ordo yang sama. Jika matrik A memiliki baris dan kolom 2 kali 2, maka matrik B juga harus memiliki baris dan kolom 2 kali 2. Kemudian aturannya itu adalah kita menjumlahkan elemen yang seletak. Perhatikan di sini. Di sini ada matrik A dan matrik B. Ya, matrik A dan matrik B. Matrik A ini berjumlah ordonya 3 kali 3, kemudian B-nya itu berjumlah 3 kali 3. Maka A ditambah B, jumlahkan elemen yang seletak. Berarti A11 ditambahkan B11. A11 ditambahkan B11. Baris pertama, kolom pertama ditambahkan dengan baris pertama, kolom pertama pada matrik kedua. Kemudian A12 ditambahkan B12 sampai dengan A33 ditambahkan dengan B33. Baik, misalkan saya punya contoh di sini. Misalkan contohnya A itu matrik A 1 2 3. Nah, di sini kemudian ada matrik B. Kemudian di sini ada matrik C 1. Nah, baik. Kita perhatikan A ditambah B. Kita cari apakah bisa dicari A ditambah B. A ditambah B. Ordo yang sama, kemudian jumlahkan elemen yang seletak. A berapa di sini ordonya? Baris 2 kolom 3. Di sini baris 2 kolom 3. Yang di sini baris 2 kolom 2. A ditambah B tentu bisa ya. Nah, perhatikan 1 ditambah 2. Berapa di sini? 3. 2 ditambah 1, 3. 3 ditambah 3, 6. 2 ditambah 1, 3. 1 ditambah 3, 3. 2 ditambah 1, 3. Nah, ini hasilnya. Sekarang pertanyaan yang kedua. Apakah bisa A ditambahkan dengan C? Ingat, A 2 kali 3, sedangkan C 2 kali 2. Berarti bisa tidak? Tidak bisa. Sekarang pertanyaan yang ketiga. B ditambahkan dengan C. Apakah bisa? Tidak bisa karena ordonya berbeda sehingga hasilnya tidak bisa dijumlahkan. Nah, sekarang bagaimana jika B ditambah A? B ditambah A. 2 ditambahkan dengan 1 hasilnya 3. 1 ditambah 2 hasilnya 3. 3 ditambah 3 hasilnya 6. 1 tambah 2 di sini 3. 2 ditambah 1, 3. 1 ditambah 2 berapa? 3. Nah, perhatikan apakah sama nilai A ditambah B sama dengan B ditambah A, hasilnya sama, bukan? Artinya, ketika A ditambah B sama dengan B ditambah A, maka penjumlahan matrik itu memiliki atau berlaku sifat komutatif. Nah, sekarang kita ke perkalian matrik dengan skalar. Jadi aturannya adalah mengalihkan semua elemen matrik dengan K, yaitu K itu adalah skalar. Di sini notasi skalar K ya. K dikalikan dengan A, yaitu dikalikan dengan masing-masing elemennya. K dikalikan A11 sampai dengan K dikalikan M kali N. Jadi di sini A, M, N-nya bebas ya. Tidak harus 2 kali 2, artinya ketika A-nya 3 kali 2 pun boleh. Misalkan kita ambil matrik A yang di sini. A-nya sama dengan berapa? 1, 2, 3, 2, 1, 2.
Kemudian K-nya misalkan 2. Nah, KA 2 dikalikan 1, 2, 2, 1, 3, 2. Berapa di sini? 2 kali dengan 1, 2. 2 kali 2, 4. 2 kali 3, 6. 2 kali 2, 4. 2 kali 1, 2. 2 kali 2, 4. Nah, ini adalah K dikalikan dengan A. Misalkan di sini ada B. 1, 2, 3. K-nya 2. Nah, maka nilai KB sama dengan 2, 1. Nah, dikalikan ya. Berapa di sini? Hasilnya 2 kali 1, 2. 2 kali 2, 4. 2 kali 3, 6. Nah, ini adalah nilai dari K dikalikan dengan B. Baik, sekarang kita ke perkalian antar matriks. Nah, syaratnya di sini adalah banyak kolom A itu harus sama dengan baris B. Aturannya, baris dikalikan dengan kolom, letakkan di elemen yang sama. Maksudnya bagaimana? Misal, kita ambil contoh matrik yang atas tadi. Matrik yang atas tadi itu kan A-nya sama dengan 1, 2, 3, 2, 1, 2, kemudian B-nya 2, 1, 3, 1, 2, 1. Nah, banyak kolom A itu harus sama dengan baris B. Di sini berapa ordonya? Barisnya 2, kolomnya 3. Sedangkan di sini barisnya 2, kolomnya 3. Nah, apakah A dikalikan B? Bisa? Tidak bisa. Karena di sini kolom A-nya itu ada 3, sedangkan di sini baris B-nya adalah 2. Sama tidak di sini? Nah, ini tidak sama dengan sehingga ini tidak bisa dikalikan. Kecuali kalau misalnya saya punya matrik C. Nah, matrik C-nya misalkan berapa di sini? 1, 2, 1, 2, 1, 1. Nah, C-nya berapa di sini? 3 kali 2. Misalkan mau B dikalikan dengan C. Nah, kolom B ya. Jadi kalau misalkan mau dicari B, C, berarti kolom B itu harus sama dengan baris C. Sama nggak di sini? Sama, artinya ini bisa. Nah, nantinya BC-nya itu bentuknya 2 kali 2. Jadi ordonya 2 kali 2. Baik, caranya tadi baris dikalikan dengan kolom. Baris pertama dikalikan dengan kolom pertama, letakkan di elemen yang sama. B kalikan dengan C. 2 dikalikan dengan 1. 2. 1 dikalikan dengan 1, positif 1. 3 dikalikan dengan 1, positif 3. 2. Sekarang baris pertama kolom kedua. 2 dikalikan dengan 2, 4. Kemudian 1 dikalikan dengan 2, positif 2. 3 dikalikan dengan 1, positif 3. Nah, sekarang baris kedua dikalikan dengan kolom ke 1. 1 dikalikan dengan 1, 1. Kemudian di sini 2 dikalikan dengan 1 ditambah 2. 1 dikalikan dengan 1, ini hasilnya 1. Nah, sekarang baris kedua dikalikan dengan kolom kedua. 1 dikalikan dengan 2, 2 ditambah 2 kalikan dengan 2, 4 ditambah 1 dikalikan dengan 1, berapa? 1. Nah, kita cek di sini berapa? 2 ditambah 1 tambah 3, hasilnya 6. 4 tambah 2 tambah 3, berapa di sini? 9. 1 tambah 2 tambah 1, berapa di sini? 4. 2 tambah 4 tambah 1, hasilnya 7. Nah, ini adalah hasil BC-nya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya saya punya matrik nih. Matrik D-nya 1, 2, negatif 1, 1. Nah, misalkan D dikalikan dengan D, itu kan sama dengan D pangkat 2 ya. Nah, bisa juga. Berarti ordonya yang sama. Di sini kan 2 kali 2 ya ordonya. Nah, berarti 1, 2, negatif 1. Berapa di sini? Baris pertama, kolom pertama 1. 1 ditambah 2 kali negatif
1 berarti 1 min 2. 1 dikalikan dengan 2 ditambah 2 kali 1, 2. Negatif 1 kali 1 berapa? Negatif 1 ditambah 1 dikali negatif 1, negatif 1. Negatif 1 kali 2 berapa? Negatif 2. 1 dikalikan 1 berapa? 1. Nah, hasilnya berapa di sini? 1 min 2 itu min 1, 2 ditambah 2, 4, min 1, min 1, min 2, kemudian min 2 ditambah 1 hasilnya min 1. Nah, ini adalah D kuadrat. Nah, bagaimana misalkan nanti ada pertanyaan D3, maka ya sudah cari dulu D2 baru dikalikan dengan D. Nah, itu adalah perkalian antar matrik. Sekarang kita bahas yang transpos matrik. Nah, transpos matrik sudah kita bahas di macam-macam matrik. Jadi lambangnya A pangkat T ya, A transpos. Aturannya baris jadi kolom. Jadi misalkan kita ambil matrik yang sebelumnya, yaitu A 1, 2, 3, 2, 1, 2. Nah, matrik A ini akan kita jadikan transpos, maka baris jadi kolom. Baris 1 jadi kolom 1, 1, 2, 3. Baris 2 jadi kolom kedua, 2, 1, 2. Nah, misalkan nih, ada operasi perkalian skalar dengan A transpos. Misalkan di sini yang ditanyakan KAT, di mana nilai K-nya sama dengan 2, sehingga berarti harus, kan sudah ada AT-nya, berarti 2 dikalikan 1, 2, 3, 2, 1, 2. Nah, hasilnya berapa di sini? 2 kali 1, 2, 2 kali 2, 4, 2 kali 2, 4, 2 kali 1, 2, 2 kali 3, 6, kemudian 2 kali 2, 4. Nah, ini hasil dari KA transposnya. Mudah bukan? Baik, satu lagi kita akan membahas trace matrik. Jadi trace matrik itu apa sih? Trace matrik itu dilambangkan dengan TRA ya. Jadi intinya nanti ketika mencari trace matrik, syaratnya dia harus matriknya dalam bentuk persegi, yaitu jumlah ordonya M sama dengan N, artinya ordonya sama ya. Nah, caranya bagaimana? Menjumlahkan diagonal utama. Jadi misalkan di sini ada matrik A-nya 1, 2, negatif 1, 4, maka ini harus dicari diagonal utamanya di sini. Nah, jadi TRA ini sama dengan 1 ditambah 4, hasilnya 5. Nah, apakah mungkin ketika ada matriks 1, 2, 3, 2, 1, 0, ini bisa dicari diagonalnya? Bisa dicari trace A-nya? Tidak bisa, karena di sini kan tidak terlihat diagonal utamanya, maka di sini ada syarat trace matrik itu harus matrik persegi. Baik, itulah materi kali ini, yaitu tentang operasi matrik. Silakan dipahami dengan baik, silakan diulas. Kemudian kita akan melanjutkan di video selanjutnya dengan latihan yang menggunakan operasi matrik. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa bantu subscribe ya.